Treatment options for cancer include surgery, radiation therapy, chemotherapy, and hormone therapy. There are several surgical options depending on the severity of the cancer. A lumpectomy removes the tumor and a small amount of neighboring tissue. Mastectomies involve removing the entire breast and its tissues. Sentinel lymph node removal is typically performed in addition to lumpectomies and mastectomies. Here, your surgeon will remove the lymph node closest to the tumor and check it for the presence of cancer cells. If this node is clean, it may not be necessary to remove more lymph nodes. A prophylactic mastectomy is a preventative surgery for high-risk women that removes the entire breast to lower the risk of breast cancer. Radiation therapy uses high-energy X-rays or other types of radiation to kill the cancer cells or to keep them from growing. Internal radiation therapy can be used to treat the cancer from the inside of the body with needles, wires, or catheters. Chemotherapy is a treatment that uses drugs to stop the growth of cancer cells by either killing them or inhibiting their cell division. Once the drugs enter the bloodstream, they can travel and reach cancer cells throughout the body. Some types of breast cancers need hormones in order to grow and spread. Hormone therapy works by blocking the cancer cells from receiving the natural hormones that they need. Tests can show if your breast tumor has these receptors and if it is a good treatment option. Anda masih di Dr. Oz Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai lemak yang dapat memicu sel kanker. Nah, saat ini saya ingin memberikan solusi pada Anda mengenai salah satu zat antioksidan yang bisa mencegah sel normal di dalam tubuh kita berubah menjadi sel kanker. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Dr. Daniel. Yes, apa kabar? Dr. Rian. Ya, Dok. Bicara masalah sel tubuh yang normal, kemudian sel tubuh yang normal itu berubah menjadi sel kanker, ini sangat berkaitan dengan materi genetika tubuh kita yang paling kecil, yaitu DNA. Betul sekali, benar, DNA ya? Yang menyusun dari sel-sel tubuh kita, yang tentunya sangat penting ya, dokter. Iya, di mana proses dari kanker ini, ya secara hal yang sangat sederhana, di saat DNA tubuh kita bereplikasi, istilahnya bereproduksi, mencetak kopiannya tidak serupa dengan bentuk asli, ini merupakan salah satu bentuk awal dari perubahan sel tubuh yang normal menjadi sel kanker. Nah, bicara masalah penyebabnya tentu banyak. Iya, banyak sekali yang dapat menyebabkan kanker. Di antaranya apa aja, Dokter Daniel? Di antaranya adalah radikal bebas. Oke. Yang paling banyak radikal bebas itu sumbernya dari mana nih untuk pemirsa di rumah biar tahu? Iya, banyak sekali. Sebagai contoh paling sederhana adalah rokok. Misalkan asap rokok, polutan, pestisida. Kita tidak pernah tahu makanan kita apakah mengandung pestisida atau tidak. Lalu zat-zat lain, misalkan kosmetik, logam berat, pencemaran air, pencemaran lingkungan. Tentang DNA itu bentuknya seperti apa? Yuk kita ke demo, Dokter Daniel. Mari kita demokan. Nah, di sini ya ada tulisan DNA. Ini materi genetiknya kita. Ya. Biasanya perubahan dari DNA yang tidak sama dengan kopiannya itu adalah pemicu awal dari perubahan sel normal menjadi sel kanker. Dan penyebabnya salah satunya adalah radikal bebas. Nah, saya sebagai DNA-nya nih. Ini radikal bebas merusak DNA. Rusaknya seperti apa itu? Ya, rusaknya ini diumpamakan seperti yang saya pegang di sini adalah raket yang merupakan radikal bebas. Radikal bebas ini sifatnya merusak. Merusak DNA tadi ya? Iya, saya contohkan ya, Dr. Rian. Ya. Wah, terjadi kerusakan. Tidak hanya di ujung DNA, tapi mungkin bisa saja di bawah. Bisa saja pada rantai DNA bawah manusia, pada sel-sel manusia terjadi kerusakan karena. Nah, walaupun sekecil ini kerusakan, jadi DNA itu setiap hari ada waktu di mana dia akan bereplikasi, membentuk kopiannya. Membentuk kopiannya semakin bertambah banyak. Tetapi kalau ternyata dia salah, jadi yang dibentuk itu sel-sel yang tidak normal, yang berkembang terus-menerus, tidak mau berhenti berkembangnya, dan akhirnya dia akan merusak sel-sel yang lain. Nah, bicara masalah radikal bebas, tentunya salah satu solusi adalah zat antioksidan. Zat antioksidan yaitu adalah suatu bentuk proses di mana supaya radikal bebas tidak mampu merusak dari materi
genetik atau Yes, DNA ini. betul sekali. Saya punya alat sebagai antioksidan. Nah, Oke. oke. Dokter Daniel berarti masih tetap Ya. jadi radikal bebas nih. Ya, saya jadi radikal Wah. bebas dan ini adalah tameng. Jadi Ya, supaya DNA tidak rusak harus ada antioksidan. harus ada antinya. Di saat radikal bebas ingin menghancurkan DNA sudah ada. Sudah ada tamengnya yang berfungsi untuk Ya. menangkal dan menyerap radikal-radikal serangan-serangan dari sel-sel radikal bebas Ya, tadi. coba serang. Pecah Diserang nggak? nih. Nah, nggak pecah kan? Ya gimana mau pecah, ada antioksidan, maksudnya ada saya juga, ya. Lagi. Iya, kita serang lagi. Bagian bawah. Radikal Tapi bebas. jangan ke kaki saya. Menyerang sel DNA. Pecah nggak? Nah, jadi kelihatan jelas bahwa antioksidan ini merupakan suatu zat yang bisa mencegah Yes. kerusakan DNA akibat dari radikal bebas. Nah, bicara masalah antioksidan, tentunya sumbernya banyak banget. Dokter Betul Daniel mungkin sekali. punya salah satu solusi dari sumber antioksidan ini. Betul, banyak sekali buah-buahan, jenis-jenis makanan yang Ya. dapat memiliki kekuatan antioksidan. Tetapi kita bawa pada hari ini adalah manggis. Kenapa manggis? Iya, ternyata manggis ini banyak diteliti, Dokter Ya. Yan. Dan dari penelitian-penelitian itu didapatkan bahwa senyawa aktif di dalam ekstrak kulit manggis memiliki kandungan-kandungan zat aktif yang dapat mencegah kanker. Sebentar, Dr. Daniel. Ekstrak kulit manggis. Berarti ini kalau digambarkan, saya beli manggis, saya makan kulitnya itu salah. Yang kita butuhkan kandungan di dalamnya. Kandungan Dokter di Yan. dalam, Kalau berarti- kita makan kulitnya begitu saja, banyak zat-zat yang tidak kita Tidak dibutuhkan oleh tubuh, sebetulnya. justru malah mengganggu kesehatan. Betul, Jadi bicara sebaiknya masalah ekstrak ini itu sudah diekstrak, sudah diolah, Oke. dipisahkan zat-zat yang kurang baik ya, Ya. yang diambil zat aktifnya yang penting yang dapat membantu kita, dapat bermanfaat Berarti- untuk mengatasi Kanker tadi, Kanker tadi. mencegah kanker. Mencegah, Bicara masalah diolah, ini berarti olahnya adalah di laboratorium. Betul. Saya takutnya pemirsa kita di rumah diolah di jus, apa boleh dok diolah? Jadi diolah sendiri, itu juga tidak tepat ya. ya diolah sendiri, banyak zat-zat di sana yang Masih mungkin ada ya? kurang pas Kurang gitu menguntungkan ya. untuk kesehatan. Ya, yang kita inginkan kan zat aktifnya tadi. Oke, Dokter Yan. bicara masalah mencegah sel kanker. Zat apa yang ada di dalam ekstrak kulit manggis? Oke, ada 3 zat utama yang sudah diteliti Ya. yang di dalam kulit manggis tadi. Yang pertama adalah alpha mangostin, yang kedua adalah beta mangostin, dan yang ketiga adalah garcinon E. Oke. Ya, 3 senyawa ini ya ternyata memiliki efek antioksidan yang kuat yang dapat membantu melawan dan mencegah kanker. Berarti istilahnya sel tubuh yang setiap saat beresiko, sel tubuh yang normal beresiko menjadi sel kanker, itu dibantu dengan asupan zat antioksidan, nutrisi yang kuat yang dapat mencegah. menjadi tameng tadi. Tameng Dokter Yan. tadi, ya, ya? seperti tameng Oke. mencegah kerusakan dari radikal bebas sehari-hari. Oke, saya harap Anda yang di rumah dan juga di studio mengerti bahwa tubuh itu punya siklus untuk potensi menjadi sel kanker. Yes, Sehingga betul. menjaga pola hidup yang sehat itu sangat penting. Setelah ini ada informasi untuk Anda mengenai tooth grinding, gigi mengerat, bergerak-gerak di saat tidur. Tetap di Dr. Oz Indonesia. Kebiasaan saat tidur yang dapat merusak gigi dan menyebabkan seringnya sakit kepala dan masalah-masalah lain. Ditekan pelan-pelan. Setelah ini di Dr. Oz Indonesia. Ini untuk merilekskan otot rahang Anda. Kemoterapi. Justru di dalam kemoterapi darah putihnya yang ditekan. Ya kan? Selalu kalau after kemo darah putihnya ngedrop. Ya kan? Di dalam noni beda, justru dia dibangun untuk supaya mekanisme memakan sel yang tidak penting tadi jadi lebih baik. Ya, lanjut lagi Mbak. Jadi di dalam noni juga ada suatu sandungan polisakarida yang sangat-sangat banyak, yang kita sebut kalau ibu baca nanti di mana-mana noni PPT namanya. Ini semua adalah suatu modulator atau pemicu, perangsang, pembentuk utama sistem imun. Kita bilang tadi bahwa ini penting, merupakan suatu anti kanker.
Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, apakah kita bisa menyalahkan polusi? Menyalahkan polusi. Apakah kita bisa menyalahkan rokok? Apakah kita bisa menyalahkan virus? Tapi kenapa ibu jadi kena virus? Karena sistem antibodinya ya dok ya turun. Itulah benteng utama kita. Front terdepannya, satpama, kostratnya, semuanya itu adalah sistem antibodi yang melindungi tubuh kita dari paparan, serangan, atau invasi zat-zat yang tidak diinginkan. Itu yang dilindungi di dalam si noni yang kita sebut sebagai kandungan kaya polisakarida, PPT. Ini semuanya adalah sumber bahan baku utama untuk membangun sistem antibodi yang diharapkan dapat melawan kanker. Ya, lanjut. Jadi banyak yang mengatakan ini sudah tahu bahwa noni merupakan suatu zat yang kaya akan antioksidan sehingga bisa mencegah terbentuknya radikal bebas O2 tadi. Kita sudah bilang tadi pada waktu cerita nuklir faktor kappa beta tentang terbentuknya reaktif oksigen. Oksigen yang reaktif ini bisa, ini nggak usah cerita lah, kita udah tahu lah tentang apa antioksidan yang ada di noni, ratusan macam yang ada di situ ya. Lanjut lagi mbak. Nah ini penting, ini bukan saya yang ngomong atau buku, tapi hasil pertemuan tahunan oleh Asosiasi Peneliti Kanker di Amerika. Dia mengatakan apa? Bahwa noni adalah top 10 cancer treatment. Noni adalah suatu zat anti kanker 10 besar atau 10 yang terunggul. Nggak akan sembarangan seorang atau organisasi sebesar ini untuk mengatakan itu ya. Jadi kalau misalnya tadi si Amarullah ngecap doang di depan ya nggak apa-apa, tapi kalau di sini nggak mungkin kita katakan itu omong kosong. Pasti sudah melakukan penelitian yang besar, tidak hanya sekedar ini, sehingga disebut tersebut bahwa noni tersebut di dalam kanker merupakan suatu protektor dan penyembuh yang gentle, jadi tidak provokatif. Beda dengan obat-obatan anti kanker yang lainnya, pasti ada dampak, ya enggak? Tapi dengan noni ini gentle ya, tidak ada dalam arti reaksi-reaksi yang katakanlah ditakutkan atau buruk, tetapi justru dia mampu mempunyai kekuatan penyembuhan. Jadi di antara 10 kanker tadi itu, anti kanker yang utama, 9-nya itu kalau hasil penelitian ini justru obat kimiawi. Tidak gentle. Ya itu nggak gentle. Satunya ada nyelip noni. Gentle ya number one. Ya kalau dari gentleman-nya number one bu. Tapi kalau aktivitas kerjanya mungkin ada yang lain. Sekarang tinggal kita pilih, mau yang gentle paten tapi nggak apa-apa, atau mau yang cepet
tapi apa-apa? Ya nggak apa-apa, tapi cepet. Kan begitu ya. Itu hanya bisa diperoleh dari noni. 9-nya memang cepat, sama kerjanya sama noni, tapi tidak gentle. Ya terserah. Kalau saya, yang lebih bagus mana? Ya jangan kanker. Kok yang bagus yang gentle? Yang bagus jangan kanker. Minum dulu noni, baru nggak kanker. Ya, lanjut. Nah, ini lagi penemuan. Nggak main-main penemuan tentang noni di dalam kanker. Peraih hadiah Nobel tahun 98 sudah mengatakan bahwa kandungan ini dulu awalnya Mbak Nina maksa aku, dok di noni ada NO nya dok, katanya. Oh iya, makasih Mbak. Ya kan? Ya memang ini sudah 98 bahwa kandungan nitrik oksid di dalam molekul-molekul zat noni tersebut mempunyai kemampuan untuk supaya sinyal-sinyal molekul, tidak sel, molekul sudah lebih diaktifkan, sehingga dengan aktifnya molekul-molekul, komunikasi di antara molekul-molekul sel itu menyebabkan sirkulasi jadi lebih terkontrol. Apa fungsi sirkulasi? Bukan hanya sekedar menghantarkan zat-zat nutrisi ke tempat sel, tapi salah satu fungsi daripada sirkulasi adalah membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan. Tempat pembuangan mana, Bu? Ginjal melalui kencing, anus melalui buang air besar, pori-pori melalui keringat, ya paru-paru melalui penguapan, liver melalui detoksifikasi. Sekarang pertanyaannya, semuanya tempat pembuangan sampah. Ada sampah di otak, mesti dibuang. Truknya siapa? Darah. Jadi kalau sistem sirkulasinya tidak baik, mampet. Gotnya mampet ya Pak ya. Makanya Jakarta banjir. Karena mampet, karena sistem sirkulasi yang tidak baik. Sistem sirkulasi ini adalah merupakan suatu komponen, kalau cerita kita jantung yang lalu, suatu komponen yang paling penting daripada nitrik oksid. Selain itu, nitrik oksid juga mengatur aktivitas pengaturan di otak dan segala macamnya ini. Ini semua adalah tempat-tempat yang berfungsi untuk melakukan proses detoksifikasi. Kalau otaknya nggak bener, parno terus, racun semua yang masuk. Si bapak pulang terlambat, parno, cemburu, marah, ya undang penyakit kan. Nah, ini semua diharapkan dengan ininya bagus, maka perlawanan terhadap pembentukan radikal atau replikasi, artinya pembelahan daripada zat-zat radikal tadi bisa dihambat. Dengan itunya baik, otomatis sistem imunnya baik, maka pertumbuhan tumor ataupun kanker bisa ditekan, dihambat, dihancurkan. Ya, lanjut. Ini penemuan Nobel ya. Nah, ini penelitian khusus tentang apa? Tahitian noni juice. Tahitian noni juice. Dipublikasi, bukan publikasi yang sembarangan, tapi di Annual New York Academy of Science. Ya. Jadi penelitian daripada para saintis di New York dikatakan bahwa Tahitian noni juice mencegah pembentukan DMBA DNA.
BMDA-DNA adalah suatu zat yang terdapat di gen kita untuk membentuk sel kanker. Ini penting, ini penting. Kita aja yang tidak mempunyai bakat atau keturunan tentang kanker, adakah resiko untuk kanker? Ada. Pasti ada. Semua ada. Tapi akan lebih penting lagi si Tahitian noni jus tadi, bila kita, gen kita ini mempunyai kecenderungan untuk menjadi kanker. Ini penelitian. Jadi Tahitian noni jus sangat baik untuk mencegah terbentuknya kanker-kanker pada orang-orang yang mempunyai resiko di gennya. Itu kesimpulannya. Efektivitasnya gimana? Untuk ini semua, kapasitas pembentukan gen yang bisa menimbulkan kanker sangat bagus. Kanker untuk jantung, kanker untuk paru, kanker untuk hati, kanker untuk ginjal. Tadi ada ibu yang nanya sama saya tentang kista di ginjal. Ya, kemampuannya itu pada orang-orang yang mempunyai bakat untuk timbul kanker bisa diredam. Ini penelitian khusus tentang Tahitian noni. Penelitian khusus tentang Tahitian noni. Rekomendasi yang dilakukan oleh New York Academy of Science adalah pada orang-orang yang mempunyai bakat untuk menjadi kanker karena pendahulunya kanker, direkomendasikan untuk mengkonsumsi Tahitian noni jus. Spesifik, dia spesifik sampai berani mengatakan Tahitian noni jus, bukan hanya sekedar noni. Ya, lanjut. Nah, ini riset-riset yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan yang saya kutip tadi. Jadi ada menghambat terbentuknya pembuluh darah baru, menurunkan angka pertumbuhan daripada sel-sel kanker baru, dan juga menginduksi terjadinya